Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Satria dan kawan saya Gavin Azaria Kolo. Di sini kami dari kelompok 11 kelas 1C akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Memahami Pandangan Agama-Agama tentang Kesehatan. Yang pertama itu adalah prinsip kesehatan dan pengobatan. Ada 7 prinsip dan pengobatan Islam seperti yang tertera dalam Diklat KHT Dasar Tihibun Nabawi Kedokteran Islam HNI, yaitu keyakinan obat halal dan thayyiban, tidak berbau tahayul dan mudarat, bersifat preventif, mencari yang lebih baik dan mengambil sebab melalui ikhtiar dan berserah diri. Diterangkan dalam Quran Abasa ayat 32, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dan dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-biji di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Dalam surat dan ayat yang lain disebutkan juga, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dan Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat ayat 57. Serta di operasional, dan ada juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW menganjurkan pada 2 penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Selanjutnya nomor 2, panduan tentang ilmu kedokteran termasuk ilmu RMIK. Dalam keadaan darurat, seorang dokter terpaksa harus membuka aurat wanita. Oleh karena itu, dokter mengetahui rahasia-rahasia seorang pasien. Bagi seorang dokter, benar-benar dan jujur adalah keharusan mutlak agar dia diperoleh kepercayaan pasien dan masyarakat. Adapun yang dimaksud benar dan jujur di sini adalah sifat yang komprehensif atau penyeluruh dan mengandung banyak makna, termasuk menepati janji dan menunaikan amanah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Isra ayat 34, dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Dokter termasuk orang yang paling banyak berkecimpung dalam kehidupan dan perbuatan dengan manusia. Kehidupan dan amalan seorang dokter tergantung dari perbuatannya dengan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bimbingan rohani bagi orang yang sedang mengalami kesakitan atau masalah kesehatan. Dengan perawatan rohani Islam adalah pelayanan yang memberikan bimbingan rohani kepada pasien dan keluarganya dalam bentuk motivasi agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, dengan memberikan tuntunan doa, cara bersuci, sholat, dan amalan ibadah lainnya yang dilakukan dalam keadaan sakit. Kesimpulan, dalam keadaan darurat, seorang dokter terpaksa harus membuka aurat wanita. Oleh karena itu, dokter mengetahui rahasia-rahasia seorang pasien. Bagi seorang dokter, benar dan jujur adalah keharusan mutlak agar dia dipercaya oleh pasien dan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan benar dan jujur di sini adalah sifat yang komprehensif atau menyeluruh dalam mengandung banyak makna, termasuk menepati janji dan menunaikan amanah. Allah berfirman dalam Quran surat As-Isra ayat 34, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabannya. Dokter termasuk orang yang paling banyak berkecimpung dalam kehidupan dan perbuatan dengan manusia. Kehidupan dan amalan seorang dokter tergantung dari perbuatan dengan manusia. Sekian yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.